Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Tetap stay at home, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, di sini ibu akan menyampaikan 5M. M pertama, memakai masker. M kedua, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. M ketiga, jaga jarak. M keempat, minum dan makanlah yang bergizi. M kelima, melakukan olahraga dan berjemur. Semoga di masa pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa pembelajaran seperti biasa itu tatap muka. Nah, di sini ibu akan memberikan beberapa poin-poin yang nantinya kalian kerjakan di slide terakhir. Tolong disimak dan perhatikan ya. Seperti yang kita ketahui, sejak lama pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara. Sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Akibatnya, timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pengangguran ini pasti ada di setiap negara, entah itu negara maju seperti Amerika Serikat, apalagi negara berkembang semacam negara kita ini, Indonesia. Nah, pengertian pengangguran ini sendiri adalah orang-orang yang dalam angkatan kerja yang saat itu tidak bekerja atau sedang mencari kerja dengan sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, atau mereka yang sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, kali ini kita tidak membahas pengangguran secara spesifik, namun kita akan membahas pengangguran yang terjadi selama masa pandemik yang sama-sama kita rasakan saat ini. Pandemik COVID-19 telah berlangsung selama 6 bulan terakhir di Indonesia khususnya. Pandemik virus corona ini belum menunjukkan tanda-tanda menurunnya atau akan berakhir. Berbagai upaya untuk memutus rantai penularan, mulai dari penyusunan protokol kesehatan, upaya pengembangan vaksin dan obat, hingga bantuan untuk masyarakat terdampak masih dilakukan. Pandemi COVID-19 membawa berbagai dampak masalah yang kerap menimpa beberapa orang di Indonesia, mulai dari tingkat kemiskinan yang kebutuhan pangan yang berkurang, hingga PHK yang dilakukan oleh beberapa instansi pekerjaan terhadap beberapa orang, dan pada akhirnya menyebabkan bertambahnya pengangguran. Terkadang, penyebab pengangguran di masa pandemi ini bukan disebabkan oleh tidak adanya niat beberapa orang tersebut untuk mencari pekerjaan lain. Akan tetapi, dikarenakan pekerjaan yang diminati seperti pekerjaan di luar rumah memang sedang menutup diri karena beberapa hal. Tidak hanya di Indonesia, pandemi virus corona ini juga menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan. Seperti kegiatan ekonomi banyak yang mandek akibat dilakukan pembatasan sosial untuk menekan persebaran virus corona ini. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2%, dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Nah, apakah kalian tahu peningkatan perkiraan jumlah pengangguran tersebut merupakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini? Bappenas mengatakan sektor yang bakal banyak kehilangan pekerja adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi. Prediksi meningkatnya pengangguran tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya di tengah kondisi pandemik. Selain kebijakan PHK ini, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 27 Mei 2020 sebanyak 1,79 juta buruh terdampak pandemi COVID-19 ini.
Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan angka tersebut merupakan hasil pendataan Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi serupa turut terjadi pada beberapa perusahaan rintisan atau startup di Indonesia, seperti Gojek dan Grab. Perusahaan saingannya, Grab, lebih dulu melakukan PHK terhadap 5% karyawannya atau sekitar 360 orang. Beberapa startup bahkan terpaksa menutup operasional mereka. Aerie contohnya, startup penyedia layanan hotel-hotel bertarif murah mengumumkan menutup semua operasional mereka mulai dari tanggal 31 Mei lalu. Kebijakan tersebut diambil manajemen setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisi pandemik. Timbulnya gelombang PHK turut menambah jumlah pengangguran yang diprediksi melonjak hingga tahun depan. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja tampaknya akan mengalami penurunan. Berdasarkan analisis Big Data BPS, selama periode Januari-April 2020, jumlah ikan lowongan pekerjaan di 10 sektor industri konsisten mengalami penurunan. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi dampak dari pandemi ini, khususnya pada pengangguran di Indonesia? Nah, strategi yang pertama yaitu dengan melaksanakannya pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan Kerja atau disingkat BLK Tanggap COVID. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tapi juga intensif pasca pelatihan. Selama pandemik, sejumlah BLK dialihfungsikan menjadi dapur umum dan sentra produksi alat pencegahan penyebaran COVID-19, seperti pembuatan hand sanitizer, alat pelindung diri, masker, wastafel, serta produk makanan olahan. Strategi kedua adalah program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dan strategi yang ketiga adalah Kemenaker membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja atau buruh keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perusahaan. Nah, itulah solusi dari Menteri Ketenagakerjaan dalam mengatasi lonjakan pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Ananda sekalian, bagaimana solusi dalam mengatasi lonjakan pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan poin-poin penting yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu adalah tugas. Tolong dikerjakan. Nah, sebelum kalian nonton video Ibu, kalian pahami terlebih dahulu materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, setelah itu kalian kerjakan tugas. Semangat mengerjakan tugas, semangat belajar, tetap stay at home. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.